kanca padha melu 4, 5, 6 derek Gusti yo sing temen 7, 8, 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis genep derek Gusti mesti slamet 1, 2, 3 ayo kanca padha melu 4, 5, 6 derek Gusti yo sing temen 7, 8, 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis genep derek Gusti mesti slamet apa iya apa tenan apa iya apa tenan pancen tenan derek Gusti mesti slamet Salam Bapak Ibu Jemaat GTC Melak Mulyo yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita, ibadah online ya. Karena masa-masa ini kita kembali ke online karena situasi di kota kita Jepara ini ya kondisinya merah ataupun COVID ya, ada di lingkungan kita, sekitar kita. Maka dari itu kita kembali ke dalam ibadah yang online. Ya seperti dulu awal-awal kita sedang terkena pandemi corona ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya di hari Minggu ya. Ibadah Minggu hari Sabat Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakannya lebih dahulu, setelah itu nanti kita berdoa. Kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Beginilah firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan ini akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya
Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, kita mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Meskipun di suasana kembali merebaknya corona di kota kami, Jepara, dan mengharuskan kami kembali ibadah online, ibadah tidak berkumpul di gereja tetapi di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mau berkarya atas kami, menolong kami, terutama saat kami beribadah di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan melalui online. Tuhan mau memberkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh khusyuk juga di dalam beribadah, meskipun tidak bisa berkumpul di gereja. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga jamah mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap puji segala syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi sebenarnya kita akan menyongsong Natal, ya. Mungkin 2 minggu lagi, sekitar 2 minggu lagi kita akan menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Jadi tema yang akan saya sampaikan ini berkaitan juga dengan Natal. Temanya adalah Natal itu istimewa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita dalam suasana sebelum pandemi corona, ya, biasanya seluruh gereja di seluruh Indonesia ini mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, mungkin seminggu atau sebulan sebelumnya itu sudah benar-benar mempersiapkan diri, entah itu persiapan paduan suara, entah itu menghias gereja, membersihkan gereja dan lain sebagainya, ataupun mempersiapkan hati untuk merayakan Natal. Tetapi pada waktu kondisi corona seperti ini, ya apa boleh buat Bapak Ibu, ya kita harus mematuhi protokol kesehatan, ya kita harus mematuhi pemerintah, dan kita peka terhadap lingkungan sekitar ketika ada merebak corona, yang kita mentaati itu dengan cara ya ibadah tidak berkumpul, ya mengurangi perkumpulan. Tetapi tentu saja ibadah itu tidak terbatas ruang dan waktu, ya ketika darurat ya bisa di rumah masing-masing gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun suasana Natal nantinya akan berbeda, ya mungkin khusus tahun ini sangat berbeda, ya seperti ujian Natal, ya malam kudus sunyi senyap, ya sunyi, tidak ada bingar-bingar perayaan, karena nanti dibarengkan, ya seluruh gereja-gereja di wilayah kita ini sudah sepakat, ya kita hanya ibadah. Ya bukan berarti terus ibadah kok hanya mbak, tetapi maksud saya tidak ada perayaan yang meriah, tidak ada perayaan di malam hari, tetapi ibadah khusus, ibadah Natal itu pagi hari. Ya, tetapi maknanya tetap sama Bapak Ibu, tidak hilang maknanya, tetap saja dari tahun ke tahun kita merayakan Natal ya sama maknanya, kita menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua juga sudah tahu kalau peristiwa Natal itu peristiwa yang sangat besar. Ya, di seluruh dunia ini orang-orang Kristen merayakan itu penuh dengan
sukacita, entah itu gereja kecil, gereja besar, gereja di pedesaan, di tepi pantai seperti kita ini, dan di pegunungan yang terpencil juga, yang di pucuk gunung, ya, di puncak, di kota besar, di mana-mana. Tetap kita merayakan Natal itu dengan hati yang penuh sukacita, ya. Terlepas dari mewah atau sederhananya perayaan itu tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa merayakan Natal dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kok kita merayakan Natal, atau ketika tahun ini tidak bisa merayakan Natal secara besar-besaran, megah dan malam hari, ya? Hanya ibadah, ya. Maaf ya, ibadah bukan hanya, ya, saya ralat, ya. Tapi maksudnya tidak bisa merayakan Natal, ya. Ibadah Natal itu juga hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Jangan dilihat kalau tidak bisa perayaan. Ibadah hanya ibadah, ya, tidak hanya, tapi ibadah itu memang sungguh-sungguh hal yang harus kita utamakan. Kalau perayaan itu sebenarnya bonus saja, ya, ataupun itu merupakan tambahan, ya. Tapi ibadah itu harus dan pasti, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kok kita merayakan ataupun ibadah Natal ketika bertepatan tanggal 25 Desember itu? Karena apa? Karena kita merasa Natal itu adalah peristiwa yang sangat istimewa, sangat besar, sangat menggembirakan bagi kita. Ada dua hal yang harus kita ketahui dan kita pelajari bersama-sama. Apa itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah Natal menjadikan kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya. Meskipun Natal itu baru permulaan, ya, tentu saja nanti ada rentetan peristiwa yang lain. Tuhan Yesus datang ke dunia, kemudian nanti Tuhan Yesus menderita, ya, disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian bangkit, naik ke surga. Ya. Itu rentetan peristiwa penebusan, tapi dimulai dari Natal, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat. Puji Tuhan, ya. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tanpa kita berpikir panjang, karena itu hanya bisa diterima dengan iman, ya. Bahwa kita percaya bahwa Allah yang Maha Besar itu Allah yang Esa, Allah yang Maha Besar, yang menjelma sebagai manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mau mengosongkan dirinya, mau lahir di kandang domba. Itu hanya satu tugasnya dan ataupun misinya, yaitu penebusan dosa manusia, Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya itu seperti dapat durian runtuh, kalau bahasa sederhananya, bahasa sehari-harinya. Apa itu? Artinya mendapatkan anugerah dan berkat yang besar sekali. Maka dari itu Natal dirayakan seluruh dunia secara luar biasa, karena memang itu anugerah. Ya, Natal itu anugerah, keselamatan dari Tuhan, pengampunan Tuhan. Bukan kita yang bisa mengampuni diri kita sendiri melalui kebaikan kita, tidak bisa. Yang bisa hanya Allah sendiri, karena standar ataupun ukuran Allah itu tinggi, Bapak Ibu. Maka dari itu ketika dosa sudah ada menjangkiti seperti virus, ya, di dunia ini, maka bisanya hanya Allah sendiri yang harus menjelma sebagai manusia menebus dosa kita. Maka dari itu kita bersyukur, ya, kita merasa saya ini tidak layak sebenarnya diselamatkan, terlalu busuk di hadapan Tuhan, terlalu jahat di hadapan Tuhan, terlalu tidak layaklah. Segudang apapun kebaikan saya atau kebaikan kita, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan jika Tuhan tidak datang. Jadi penebusan itu hanya kasih karunia, Bapak Ibu, dan pendamaian. Kalau istilah teologi itu banyak sekali, pendamaian, sistem pengganti, kemudian
penebusan. Itu hal yang luar biasa. Jadi firman Tuhan ya itu kaya sekali, kaya raya kalau kita mau menggali. Jadi intinya hanya satu, anugerah Tuhan Yesus. Pokoknya tidak ada yang lain. Maksud saya bukan karena kebaikan saya ya diterima Tuhan, bukan karena wah pokoknya apa yang ada diri saya, istimewaan saya, tidak ada. Semuanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka dari itu Natal itu sungguh istimewa. Terlepas di masa-masa pandemi ini mungkin kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun kemarin ya Bapak Ibu. Harus kita maklum saja, tidak usah kita protes kok panitianya tidak hebat ataupun tidak merayakan seperti kemarin. Ya, kita harus bijaksana. Nanti kalau kita melawan dari protokol kesehatan, dari himbauan pemerintah, nanti malah kita salah ya. Lebih baik kita taat. Meskipun taat itu tidak selamanya ya enak di hati ya. Kok seperti itu sih Pak? Tetap tidak, maksud saya taat itu memang penuh dengan tanggung jawab yang tinggi, berat. Tetapi kalau kita taat itu enak ya, tidak ada ganjalan-ganjalan. Terus taat saja ya. Kalau memang tidak bisa merayakan Natal, ibadah ya itu luar biasa, mensyukuri berkat Tuhan. Jadi kita diselamatkan, kita wajib mengucap syukur. Yang kedua Bapak Ibu, Natal membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Di Natal itu membawa kita dekat dengan Tuhan, karena Allah mau datang kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi kita kalau merayakan Natal sebenarnya juga salah satu hal di mana kita semakin ingin dekat dengan Tuhan. Ya, kembali tadi, ya meskipun hanya kita tidak bisa merayakan secara besar-besaran ibadah di gereja dengan protokol kesehatan nanti, itu tidak mengurangi kedekatan kita kepada Tuhan. Dekat atau tidaknya itu masalah bagaimana kita merespon hati kita di hadapan Tuhan. Meriah seperti apapun juga, kalau nanti setelah meriah itu malah ada masalah, ya masalah konsumsi, masalah acara, kok tidak seperti ini, tidak seperti itu, ya malah tidak damai sejahtera. Lebih baik kita kembali ke inti Natal. Ya. Natal membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan Natal adalah suatu hal yang istimewa yang harus kita syukuri, dan pemberian Tuhan yang istimewa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita menyongsong Natal. Meskipun nanti masih 2 minggu lagi hari hanya tanggal 25 Desember. Yang penting kita merasa malah kita kesempatan ya, seperti lagu Malam Kudus sunyi senyap ya, tanpa perayaan, tanpa hiruk pikuk ya, kebisingan apapun, tetapi kita bisa menghayati arti Natal sebenarnya. Terima kasih Tuhan, karena saya sudah diselamatkan oleh karena karyamu melalui peristiwa Natal yang kudus ya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu, mensyukuri Natal yang akan kita peringati bersama-sama. Meskipun kita sadar, kita tahu Natal tidak seperti tahun-tahun kemarin, tetapi makna Natal tetap sama. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mau datang dan menjadikan kita orang-orang yang istimewa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang Tuhan sebagai manusia yang menderita nantinya. Tuhan Yesus, Natal ini suatu ucapan syukur kami. Meskipun tahun ini kami merayakannya dengan ibadah,
bukan dengan perayaan hingar-bingar di malam hari. Karena kondisi pandemi di kota kami semakin merebak. Tolong Tuhan supaya kami semakin mengerti bahwa Engkau tetap hadir ketika Natal dan untuk selama-lamanya Engkau hadir dalam hati kami, menolong kami ketika kami susah, ketika kami menderita, ketika kami mengalami masalah seperti di saat ini, merebaknya corona di wilayah kami. Tuhan tolong kami di Jepara ini supaya corona bisa mereda, protokol kesehatan bisa dilakukan oleh semua masyarakat dengan disiplin. Engkau juga memberkati kami semua, jemaat di GETC Ngelak Mulyo, lindungi kami dari bahaya corona, dari penyebaran virus corona tersebut. Berkati Tuhan Yesus semua medis ataupun perawat, dokter yang sudah bekerja keras, terutama di daerah kami ini. Tuhan mau menjaga mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan, dan kami mengucap syukur sudah bisa beribadah pada hari ini, hari Sabatmu ini, dengan ucapan syukur, meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dalam tangan-Mu kami sudah berdoa, kami percaya Engkau Allah kami yang memberkati, menolong kami untuk seterusnya. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita selalu sehat dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin.